G30 SPKI adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 7 pejabat tinggi militer Indonesia dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI, pada tanggal 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Tak hanya sampai situ saja, pada akhirnya PKI yang beranggotakan 6,5 juta pun dapat mengontrol pergerakan masyarakat, yaitu Pergerakan Serikat Petani Barisan Tani Indonesia, Pergerakan Wanita atau Gerwani, Organisasi Penulis, dan pergerakan lainnya. Cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia dengan landasan komunis mendorong terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada waktu itu memberi angin segar kepada PKI untuk meluaskan pengaruhnya. PKI memulai menebar janji-janji kepada masyarakat kecil bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Tanpa mengetahui arti komunis yang sebenarnya, rakyat kecil pun terbujuk oleh PKI. Di kancah politik, organisasi yang anti-komunis dianggap anti pemerintah, sehingga PKI dapat dengan mudah menyingkirkan musuh politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Antama Deva Rizky, absen ke-21. Dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai proses pergerakan G30 SPKI. Gerakan ini berawal dari keinginan PKI untuk menjadi partai yang berkuasa dengan cara menggulingkan Soekarno dan juga mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Gerakan ini sendiri dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang sering kita kenal dengan DN Aidit yang merupakan ketua PKI saat itu. Di pagi buta, 1 Oktober pukul 3:15, 7 detasemen diberangkatkan oleh Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung adalah Komandan Cakrabirawa yang merupakan pengawal presiden. Ketujuh detasemen itu gabungan dari Resimen Cakrabirawa, Divisi Diponegoro, dan Divisi Brawijaya. Mereka berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk menculik 7 jenderal 3 perwira tinggi yang langsung meninggal di tempat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan juga Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Sedangkan 3 perwira tinggi yang lainnya itu adalah Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo ditangkap hidup-hidup. Untungnya, target utama mereka yaitu Jenderal A.H. Nasution berhasil kabur dengan cara melompat pagar ke kedutaan besar Irak. Sayangnya, Ajudan Nasution Letnan 1 Pierre Tendian ditangkap, tertembak, dan meninggal pada tanggal 6 Oktober. Seorang brigadir polisi yang bernama Karl Satsutubun juga gugur. Korban yang terakhir itu adalah Arbet Naiborhu, keponakan Jenderal Panjaitan yang terbunuh ketika rumah sang jenderal diserbu. Jasad para jenderal dibawa ke daerah bernama Lubang Buaya di dekat Halim, lalu mereka dibuang di sumur. Di pagi yang sama, sekitar 2.000 tentara dari 2 divisi menguasai lapangan Merdeka dan 3 sisi lapangan termasuk kantor Radio Republik Indonesia atau RRI. Mereka itu menguasai sisi timur lapangan yang dimana merupakan markas Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Di malam sebelumnya, Aidit sang pemimpin PKI dan Marsikal Udara Omar Dhani pergi ke Halim, dan ini adalah bukti keterlibatan mereka di G30 SPKI. Di setengah 6 pagi, Soeharto sang komandan Kostrad dibangunkan dan diceritakan oleh tetangganya tentang para jenderal yang hilang dan dibunuh di rumahnya. Soeharto langsung pergi ke Mabes Kostrad dan mengontak para perwira senior. Dia berhasil mengontak dan mendapatkan dukungan dari Angkatan Laut dan polisi, tapi gagal mengontak petinggi Angkatan Udara. Soeharto mengambil alih pimpinan dan memerintahkan agar tentara tetap di barat. Karena perencanaan yang buruk, pemimpin kudeta gagal mengkondisikan tentara di lapangan Merdeka yang kepanasan dan juga kehausan. Ini adalah kumpulan tokoh-tokoh dalam PKI. Yang pertama adalah DN Aidit.
Aidit adalah ketua Partai Komunis Indonesia. Aidit diduga sebagai penggagas rencana ini melalui Biro Khusus PKI. Setelah peristiwa 30 September, Aidit pergi ke Semarang dari Yogyakarta. Aidit ditangkap pada tanggal 25 November 1965 di Boyolali dan dieksekusi tanpa melalui persidangan. Kemudian adalah Syam Kamaruzzaman. Syam adalah ketua Biro Khusus PKI yang diduga ikut merencanakan penculikan para jenderal. Setelah peristiwa 30 September, Syam ditangkap pada Maret 1967. Dalam kesaksiannya saat persidangan Syam, dia menyatakan bahwa dia dan Aidit adalah perancang utama peristiwa ini. Setelah diadili dan dihukum mati, Syam dieksekusi pada September 1986. Kemudian ada Umar Dhani. Karena prajurit penculik jenderal menggunakan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, maka Angkatan Udara Indonesia pada saat itu diduga ikut terlibat dalam menculikan para jenderal. Setelah sempat menjadi utusan Indonesia di Kamboja, Umar Dhani kembali ke Indonesia pada tahun 1966. Dia diadili dan dihukum penjara hingga diampuni oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Umar Dhani meninggal pada tahun 2009 setelah dia lama sakit. Selain 3 tokoh yang telah disebutkan oleh Muhammad Farel, terdapat 7 tokoh atau 7 pahlawan yang telah menjadi korban pada peristiwa ini. Yang pertama adalah Jen Ahmad Yani, kedua Maijen R. Suprapto, ketiga Maijen Haryono, 4 Brigjen Sutoyo, yang kelima D.I. Panjaitan, keenam Maijen S. Parman, lalu yang terakhir Letu P.A. Tenya.